Oke, coba bayangin sebentar. Kalian lagi jalan jauh, masuk ke pedalaman hutan lebat, dan tiba-tiba di tengah jalan kalian nemuin sebuah misteri yang bikin merinding. Pernah dengar nggak soal ribuan salib merah raksasa yang ditancapkan di tengah hutan Papua? Atau gimana dengan persiapan sebuah pesta babi yang butuh waktu sampai 10 tahun? Kedengarannya kayak cerita dari mitos zaman dulu kan? Tapi ini beneran nyata dan lagi terjadi sekarang juga. Di pembahasan kali ini kita bakal bedah sebuah dokumenter menarik yang menelusuri apa sih makna sebenarnya di balik salib-salib merah dan perayaan unik ini. Yuk, langsung aja kita mulai ceritanya. Nah, pertanyaan pertama yang pasti langsung muncul di kepala kita adalah, kenapa sih ada ribuan salib merah di tengah hutan Papua? Berdasarkan dokumenter ini, jawabannya cukup mengejutkan. Selama 10 tahun terakhir, masyarakat adat Auyu udah menancapkan sekitar 1.800 salib merah di atas lahan leluhur mereka. Dan yang perlu kita garis bawahi di sini, salib-salib ini sama sekali bukan sekedar simbol agama loh. Ini tuh lebih ke deklarasi pertahanan hidup yang benar-benar putus asa. Ibaratnya, ini adalah teriakan penolakan dari masyarakat yang ngerasa ruang hidup mereka lagi terancam banget. Buat masyarakat Ayu, salib ini adalah tanda larangan adat yang unik banget karena menggabungkan unsur budaya dan agama. Pesannya tuh tegas banget. Siapapun yang berani melanggar batas salib ini, itu artinya sama dengan menyatakan perang. Dokumenter ini benar-benar nge-highlight situasi yang sangat genting. Komunitas adat yang nggak bersenjata ini lagi bersiap-siap sekuat tenaga buat mempertahankan tanah warisan leluhur mereka dari sebuah kekuatan yang luar biasa besar. Terus kekuatan raksasa macam apa sih yang lagi mereka hadapin? Bagian 1. Proyek Raksasa 3 Presiden. Kalau kita zoom out sedikit, kita bakal ngelihat wujud Goliath yang lagi dilawan sama warga lokal ini. Ternyata pemerintah punya sebuah proyek raksasa untuk ketahanan pangan dan energi yang ukurannya nggak main-main, mencapai 2,5 juta hektar. Bayangin aja luasnya. Proyek ini saking ambisiusnya sampai dilanjutkan melintasi era 3 presiden yang berbeda. Dari lahan seluas itu, 1,3 juta hektar diubah jadi sawah, 560.000 buat kebun tebu, 400.000 untuk sawit, dan 380.000 buat peternakan sapi. Pembukaan hutannya masif banget. Tapi pertanyaannya, apa ini murni cuma buat ngatasi krisis pangan manusia? Jawabannya ternyata nggak di luar dugaan. Oke, mungkin ada beberapa istilah yang kedengarannya teknis banget di dokumenter ini, tapi mari kita bikin simple aja. Bioetanol E10 itu intinya adalah bensin yang dicampur sama 10% ekstrak tebu. Terus, biodiesel B50 itu solar yang dicampur 50% minyak kelapa sawit. Poin krusial yang dijelasin di sini adalah proyek raksasa di Papua ini ternyata bukan cuma soal menanam makanan buat perut kita, tapi sangat didorong oleh tingginya permintaan global akan bahan bakar nabati buat kendaraan. Gampangnya, hutan-hutan ini diubah buat ngasih makan tangki bensin dan mesin diesel di seluruh dunia. Bagian 2. Hutan hilang, militer datang. Ngomongin angka jutaan hektar tadi emang kadang kerasa abstrak ya. Tapi gimana sih dampak aslinya buat kehidupan sehari-hari orang di sana? Disinilah kita ketemu sama kisah Yasinta Moewen dari komunitas Marin. Coba deh kalian bayangin. Kalian bangun pagi dan tiba-tiba ratusan alat berat raksasa udah ngepung desa kalian. Rawa-rawa dan hutan yang selama bergenerasi-generasi jadi semacam supermarket dan apotek gratis buat keluarga Yasinta, tiba-tiba dihancurkan cuma buat ngebuka jalan lurus panjang 135 km. Semuanya kejadian gitu aja tanpa ada yang nanya atau konsultasi sama masyarakat setempat, seakan-akan Papua itu tanah kosong melompong. Rasa frustrasi yang mendalam kerasa banget dari ucapan Marga Kuipalo yang diliput di sini. Mereka nanya, kemana kami akan mencari makan jika hutan sudah tidak ada? Di mana lagi kami akan mencari ikan jika sungai sudah hancur? Warga benar-benar kaget waktu nemuin papan nama militer tahu-tahu udah tertancap di tanah adat mereka, ngeklaim area itu buat markas batalion dan perusahaan tebu. Hutan yang tadinya ngasih mereka kehidupan, pelan-pelan lenyap digantikan sama suara deru mesin dan penjagaan ketat. Dan kalau bicara soal penjagaan, dokumenter ini ngasih satu angka yang cukup bikin kaget, yaitu 56.000. Diperkirakan saat ini ada sekitar 56.000 pasukan militer di wilayah Papua. Kalau dihitung-hitung secara rasio, itu kira-kira 1 tentara untuk setiap 100 orang Papua. Itu angka yang jauh banget di atas rata-rata nasional kita loh. Penempatan pasukan yang supermasif ini, yang sebagian emang ditugaskan buat jaga proyek pangan dan energi tadi, ternyata memicu rasa trauma yang dalam dan bikin banyak masyarakat adat akhirnya milih kabur mengungsi ke dalam hutan. Bagian 3. Ilusi pertanian dan sejarah kegagalan. Mungkin dari tadi ada yang mikir gini, lah bukannya proyek pertanian itu bagus ya buat ekonomi warga lokal. Nah, disinilah letak masalah utamanya. Merubah cara hidup orang yang udah dijalanin ribuan tahun itu sama sekali nggak gampang. Dokumenter ini ngangkat cerita Natalis Buer, seorang petani milenial asal Papua.
Dia ngerasa benar-benar ditinggalkan sama sistem. Alasannya? Karena program cetak sawah pemerintah itu maksa mereka pakai metode pertanian padi, intensif yang butuh modal gede banget buat beli bibit sama pupuk. Uang yang jelas-jelas gak mereka miliki. Warga lokal itu aslinya jago banget bertani, tapi keahlian mereka itu ngelola sagu atau ubi jalar, bukan ngerawat sawah padi yang serba mahal. Dan fakta yang lumayan bikin miris yang diceritakan di sumber ini adalah proyek-proyek food estate atau lumbung pangan kayak gini ternyata punya rekam jejak kegagalan yang terus berulang selama 30 tahun terakhir. Coba kita lihat timelinenya. Mulai dari proyek 1 juta hektar lahan gambut di Kalimantan tahun 96 yang malah berujung bencana asap. Terus lanjut ke proyek Mive di Papua tahun 2010 sampai kebun singkong di Kalimantan baru-baru ini. Polanya tuh selalu sama. Buka hutan gede-gedean, ada pengarahan militer, tapi ujung-ujungnya gagal ngasih ketahanan pangan yang dijanjiin dari awal. Bagian 4. Para konglomerat di balik proyek. Oke, kalau proyek pangan ini sering banget gagal buat ngangkat nasib warga lokal, terus siapa dong yang panen keuntungan dari jutaan hektar hutan yang udah dibabat ini? Coba deh kita lihat perbandingan yang ditunjukin dokumenter ini. Di satu sisi, ada Ibu Priska Beni, warga lokal yang udah 9 tahun kerja meres keringat jadi buruh sawit. Gajinya cuma sekitar $120 atau nggak nyampe 2 juta rupiah sebulan. Dia bahkan nggak punya tabungan karena separuh gajinya habis cuma buat beli makan di warung perusahaan. Nah, di sisi lain, keluarga konglomerat yang menguasai lahan-lahan konsesi ini, kekayaannya malah makin meroket sampai miliaran dolar berkat tren energi nabati ini. Jomplang banget kan? Ada satu lagi nih, temuan yang paling mencengangkan dari dokumenter ini. Kelihatannya sih ada kompetisi bisnis yang sehat kan? Karena ada 10 perusahaan tebu berbeda yang dapat jatah konsesi lahan seluas 0,5 juta hektar di Merauke. Tapi setelah ditelusuri kepemilikan sahamnya berlapis-lapis, ketahuan deh kalau 99% saham dari ke-10 perusahaan itu ujung-ujungnya lari ke satu keluarga konglomerat yang sama. Fakta ini nunjukin betapa terpusatnya penguasaan lahan dan duit di balik proyek skala nasional ini. Bagian 5. Bentuk perlawanan. Mempertahankan ruang hidup. Nah, sekarang kita balik lagi ke cerita di awal tadi. Dengan tekanan pemodal raksasa dan kekuatan negara yang segede itu, gimana cara warga lokal ngelawan? Masih ingat misteri pesta babi tadi? Pesta babi atau awan atokbon bagi komunitas Muyu ternyata bukan cuma acara makan makanan biasa. Persiapannya beneran butuh waktu 10 tahun. Kenapa lama banget? Karena mereka ngelepas babi-babi itu ke hutan sejak kecil biar hidup liar. Nah, supaya babi-babi ini bisa hidup dan berkembang biak selama 1 dekade, warga otomatis harus jaga keutuhan hutan mereka mati-matian. Jadi intinya, pesta babi ini adalah sistem tabungan ekonomi jangka panjang, sekaligus strategi ekologis yang super cerdas buat melindungi wilayah mereka dari masuknya perusahaan. Di dokumenter ini ada satu ucapan dari tokoh adat bernama Willem Kimco yang benar-benar nyentuh hati. Dia cerita kalau dia selalu dihantui rasa takut, khawatir kalau suatu hari nanti anak cucunya bakal diusir dari tanah kelahiran mereka sendiri, layaknya hewan. Jadi perlawanan mereka ini, baik itu lewat naruh salib merah atau ngadain pesta babi, pada intinya murni adalah perjuangan hidup dan mati. Ini tentang rasa takut kehilangan identitas, kehilangan sejarah leluhur, dan kehilangan seluruh cara hidup yang udah berakar selama ribuan tahun. Dari semua yang udah kita bahas, sumber ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan penutup yang ngena banget. Apakah penjajahan di muka bumi ini sebenarnya beneran udah berakhir? Atau cuma berubah bentuk aja? Ketika hasrat dunia untuk terus nyari bahan bakar terbarukan, ternyata harus dibayar mahal dengan hancurnya hutan adat dan tersingkirnya masyarakat asli di Papua, menurut kalian siapa sih yang sebenarnya lagi dikorbankan di sini? Saya harap pembahasan kita kali ini bisa ngasih kalian perspektif baru yang lebih luas tentang realita di Timur Indonesia. Terima kasih banget udah nemenin sampai akhir, dan sampai ketemu lagi di pembahasan menarik lainnya.